Purwakarta merupakan kota yang terkenal dengan keragaman dan kebudayaan yang sangat berkembang. Dengan keindahan pariwisata dan budayanya, membuat Kabupaten Purwakarta memiliki daya tarik tersendiri di Indonesia. Di tengah keindahan kota Purwakarta, berdirilah sebuah perguruan tinggi yang menjawab kebutuhan kota Purwakarta sebagai kota tasbih. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia atau STIE Syariah Indonesia berdiri di tengah kota Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya selaku dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Saat ini saya mengampu mata kuliah Perpajakan 1 dan Akuntansi. Mari kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu mata kuliah, yaitu tentang dasar-dasar perpajakan. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan tentang rencana program dan kegiatan belajar di semester ini. Untuk perpajakan 1 ini, kurang lebih kita akan melakukan pertemuan 16 kali pertemuan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini ada beberapa hal yang ingin dicapai. Yang pertama adalah nanti mampu memahami tentang sistem perpajakan di Indonesia, ya. Baik itu pajak penghasilan maupun pajak badan, ya. Oke. Kemudian di sini juga saya sudah buatkan tentang CPL, yaitu penguasaan tentang pengetahuan terkait dengan perpajakan ini. Ada CPL keterampilan umum dan juga ada CPL keterampilan khusus, ya. Kemudian materi kajian dan bobot kedalaman, bahwa pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kontrak pembelajaran, RPS, dan pengantar perpajakan 1. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan bahas tentang konsep dasar dari perpajakan. Kemudian pertemuan kita akan bahas tentang administrasi dasar perpajakan. Kemudian pertemuan keempat kita akan bahas tentang SPT. Yang kelima kewajiban pengukuhan dan pencatatan. Kemudian yang keenam ada tentang pemeriksaan pajak, dan yang ketujuh ada proses keberatan dan banding dalam pengadilan pajak. Setelah itu kita akan UTS. Kemudian dilanjut pada pertemuan 9, yaitu tentang PPh pasal 21 sampai dengan pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan yang ke-11 kita akan bahas tentang PPh pasal 23, kemudian pasal 24 dan pasal 25. Kemudian pada pertemuan 15, yaitu sebelum UAS, kita akan melakukan latihan kasus-kasus untuk masalah perpajakan. Dan terakhir di pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir. Untuk waktu perkuliahan ini lamanya yaitu 1 kali 50 menit setiap sesi. Kemudian setelah itu ada sisanya kita akan bahas dengan diskusi. Kemudian komponen-komponen kriterianya yaitu sebagai berikut. Untuk UTS, untuk penilaian ini kalau mendapatkan nilai A itu penilaiannya dari 80 sampai 100, kemudian B 60 sampai 75, C 40 sampai 59, D 20 sampai 39, dan E 0 sampai 19. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan lanjut tentang dasar-dasar perpajakan. Ada yang pernah dengar tentang pajak sebelumnya?
Sering ya. Apa yang kalian pahami tentang pajak? Potongan ya. Baik. Pajak itu adalah iuran. Iuran dari siapa? Dari masyarakat atau perusahaan kepada negara atau pemerintah. Nah, contoh pajak yang kalian ketahui kira-kira apa? Pajak PPN. Terus apa lagi? Kalau kalian kerja dipotong nggak pajak? Apa namanya? PPH. Itu namanya pajak penghasilan. Baik. Di sini kita tahu bahwa dalam dunia ekonomi pajak memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memahami dasar perpajakan adalah langkah awal bagi setiap individu atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Jadi, ketika Anda membayar pajak, secara tidak langsung Anda sudah memberikan kontribusi kepada negara. Pajak itu ketika dipungut dari masyarakat oleh negara diapain sih? Dikelola. Apa manfaat yang kalian dapat? Pembangunan, kesejahteraan, apalagi fasilitas, membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Baik. Kemudian berikutnya, oke, tadi kita bicara tentang pajak ya. Saya bilang iuran. Di sini kontribusi yang wajib dibayar oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, ya, kemudian kesehatan, infrastruktur, kemudian memahami jenis-jenis pajak sangat penting untuk perencanaan keuangan. Next, kita akan lihat apa itu pajak. Di sini kita sering mengenal bahasa ada pajak, ada retribusi, ada sumbangan, ya. Pajak itu sendiri itu iuran dari rakyat kepada negara. Kemudian yang kedua berdasarkan undang-undang. Jadi ketika pemerintah mau minta pajak, memungut pajak dari masyarakat, dia harus ada dasar undang-undang. Kemudian yang ketiga, tanpa imbalan atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Ketika saudara-saudara misalkan bayar pajak, itu tidak langsung manfaatnya kita rasakan. Oke, kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Biasanya dalam bentuk APBN kalau pusat. Kalau daerah biasanya ada APBD ya, gitu. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan istilah restribusi, ya. Restribusi pembayaran yang mendapat imbalan prestasi yang langsung kepada pembayarnya, misalnya restribusi parkir. Kalian kalau misalkan di jalan mau parkir di pinggir jalan, itu biasanya kalian suka diminta restribusi parkir, ya. Nah, yang resmi tentu saja ada biasanya karcis, ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada sumbangan. Pembayaran yang sifatnya tertentu dan tidak ada paksaan, sedangkan imbalan prestasi tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pembayarnya. Contohnya apa? Kalian menyumbang fakir miskin. Membangun masjid. Oke, kalian membangun masjid, kemudian sumbangan ke panti asuhan, ya, bencana alam juga. Jadi banyak sekali kontribusi atau iuran dari masyarakat kepada pemerintah, baik itu berupa pajak, retribusi atau sumbangan. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Ya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak dosen. Ya, silakan. Izin bertanya Pak mengenai pajak ya, apalagi kalau misalkan kita bekerja, kan kalau kita bekerja tuh kita mendapatkan harus membayar pajak gitu. Ya. Kalau menurut Bapak, ketika kita membayar pajak lewat penghasilan kita, berapa sih kira-kira berapa persentasenya berapa gitu pajak yang harus kita bayarkan kepada pemerintah lewat penghasilan kita? Terima kasih. Oke, baik. Jadi pajak penghasilan itu wajib kita bayarkan ketika penghasilan kita sudah melebihi yang namanya PTKP. Apa itu PTKP? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Sampai saat ini PTKP atau penghasilan yang tidak dikenakan pajak batasnya adalah 4.500.000. Itu untuk yang belum nikah ya. Tapi kalau yang sudah nikah nanti ada tanggungan 1, 2, 3. Nah, untuk PTKP sendiri ini biasanya diberlakukan untuk masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan ya. Penghasilannya berapa yang sudah kena pajak tadi? Kalau misalkan penghasilannya sudah di atas PTKP, kalau penghasilan saudara sudah misalkan melebihi 4,5 juta, 5 juta, sedangkan posisi atau statusnya masih bujang atau lajang, itu kalian pasti sudah dipotong PT atau dipotong PPh pasal 21. Ada yang 5%, ada 10%, ada 15%, dan sampai 30% ya. Tarif PPh pasal 17 gitu ya. Baik. Barangkali cukup? Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya ada yang ingin tanyakan kembali? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk PPN itu yang dikeluarkannya berapa ya Pak? Baik, PPN itu harus dibayarkan oleh setiap orang yang melakukan transaksi, baik itu pribadi maupun badan. Ya. Nah, berapa tarif PPN? Yang kita tahu tarif PPN itu adalah sekarang sebesar 11%, yang asalnya 10%. Ada apa yang bertanya? Cukup? Cukup. Baik. Rekan-rekan sekalian, perkuliahan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut di minggu depan. Saya berharap materi-materi yang akan kita pelajari di minggu depan kalian baca dan pelajari, sehingga ketika nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya kalian sudah lebih siap. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.